Audio novel bela diri. Cincin Kaisar Naga 4679 hingga 4681. Ketika Zuo Shenzhen mengikuti pemuda itu keluar dari aula, dia langsung tercengang. Di luar aula utama, 12 biksu yang mengenakan pakaian hitam dan pedang berdiri, satu persatu, seperti hantu. Ke-12 orang ini semuanya berada di alam Mahayana tingkat 5 atau lebih, dan beberapa dari mereka tidak lebih lemah darinya dalam hal kekuatan. Dalam pertempuran ini, jika pihak lain ada di sini untuk menimbulkan masalah, markas besar aliansi penyegel iblisnya mungkin akan dihancurkan. Di depan ke-12 biksu berbaju hitam ini, ada seorang biksu wanita yang mengenakan rok putih. Biksu wanita tersebut terlihat sangat muda dan berpenampilan sangat halus. Melihat pemuda itu keluar, kultivator wanita itu pergi menyambutnya. "Yunli, apa kabar?" "Silan, ayo kita pergi ke dinasti Xiao dan menunggu Sentian. Dimanapun dia berada, dia pasti akan kembali ke sana dinasti Xiao." Yunli dengan lembut membelai rambut Silan dan berkata, "Ya, ayo pergi," kata Yunli ringan. "Sesuai perintah, Yang Mulia." 12 biksu berbaju hitam menjawab serempak. "Yang Mulia dari Istana ke-10. Putra penguasa Aula ke-10. Ketika Zuo Shenzhen mendengar judul ini, pikirannya menjadi kosong. Salah satu Yang Mulia baru saja pergi terakhir kali, dan sekarang yang lain telah tiba. Berapa banyak putra yang dimiliki oleh guru Aula ke-10? Zuo Shenzhen mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa Yunli memiliki banyak kesamaan dengan Yang Mulia Pangeran ke-10 yang datang terakhir kali. Setelah mengetahui identitas pihak lain, Zuo Shenzhen menjadi lebih berhati-hati dan mengikuti semua orang langsung ke dinasti Xiao. "Pernahkah kamu melihat pria bernama Sentian itu?" Yunli bertanya pada Zuo Shenzhen di jalan. "Saya pernah melihatnya sebelumnya." Zuo Shenzhen mengangguk dengan cepat. "Ceritakan padaku tentang dia," kata Yunli. "Ini." Zuo Shenzhen sedikit ragu-ragu. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Yang Mulia, penampilan Sentian di atas rata-rata dan tidak terlalu tinggi. Tampaknya tidak terlalu tinggi. Menjadi sesuatu yang istimewa, tapi sejauh yang saya tahu, Sentian memiliki banyak orang kepercayaan di sekitarnya." Setelah mendengar ini, Yunli kedinginan. Dia melirik ke arah Zuo Shenzhen, "Apakah saya ingin mendengar ini?" Zuo Shenzhen sedikit gemetar dan melanjutkan dengan cepat, "Yang Mulia, meskipun kekuatan tingkat ke-9 Sentian di alam kesengsaraan dapat melampaui pertempuran, tetapi melawan biksu tingkat ke-5 di alam Mahayana, dia masih berjuang." Mendengarkan kata-kata Zuo Shenzhen, Yunli sedikit mengernyit, "Tapi dia membunuh Luota." "Apa?" Zuo Shenzhen terkejut, dan dia hampir jatuh dari udara. Luo Zongfeng berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, jadi bagaimana Sentian bisa membunuh Luo Zongfeng? Bahkan jika Sentian hebat, itu sama sekali tidak mungkin. Tetapi di belakang Sentian, ada Tuan Si yang sangat kuat. Tak terduga, Luo Zongfeng dibunuh oleh Tuan Nasi dan dibangkitkan, dan penguasa wilayah barat melarikan diri setelah melihat Tuan Nasi. Zuo Shenzhen menceritakan kisah Sentian secara detail. Yunli sepertinya tidak terlalu terkejut, seolah-olah dia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membiarkan Zuo Shenzhen membawanya ke dinasti Xiao untuk menunggu Sentian. Sentian ada di Beast City, tapi Yunli tidak tahu di mana Beast City berada, jadi jika dia ingin menemukan Sentian, dia hanya bisa menunggu di dinasti Xiao. "Identitas Sentian ini benar-benar luar biasa," kata Yunli sambil melihat ke kejauhan dengan sedikit kebingungan di matanya. Zuo Shenzhen tidak berani berbicara. Lagi pula, dia tidak tahu siapa Sentian. Silan, yang berada di sebelah Yunli, berkata dengan sedikit cemas, "Yunli, orang di belakang Sentian sangat kuat. Jika kita pergi mencarinya sekarang, akankah?" Silan melirik ke arah Yunli, tapi apa terjadi selanjutnya dia tidak melanjutkan mengatakannya. Dia juga tahu bahwa Yunli mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil pekerjaan ini agar bisa bersamanya, hanya untuk membawanya keluar dari istana ke-10. Namun, dia tidak ingin melihat Yunli mati karena ini. Yunli memandang Silan dengan mata penuh cinta, tersenyum tipis dan berkata, "Sudah jelas bahwa ada ahli di belakang Sentian. Bahkan Sentian, saya mungkin bukan lawannya. Kekuatan saya sama bagusnya dengan Luota. Dia bisa membunuh Naluota, dan dia pasti bisa membunuhku."
Kalau begitu kamu masih pergi mencari Sentian. Melihat Yunli dengan bingung, mengapa dia pergi meskipun dia tahu dia akan mati. Yunli tersenyum tipis, saya tidak mencari Sentian untuk membalas dendam. Jika saya tidak membalas dendam, mengapa Sentian membunuh saya? Kamu. Silan memandang Yunli, menebak-nebak jangan beritahu dia. Zuo Shenzhen bahkan lebih bingung saat ini. Apa yang ingin dilakukan Yang Mulia, Pangeran ke-10, ketika dia datang untuk mencari Sentian, bukan untuk membalas dendam. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa aku, klan dewa, sombong dan sombong, tetapi tidak semua klan dewa seperti ini. Aku tahu kekuatanku sendiri dan berapa beratku, jadi aku akan selalu kagum. Ayah, kamu tidak menyukaiku atau bahkan mengakui aku sebagai anakmu, bukan sepenuhnya karena aku menyukaimu, tetapi juga karena aku tidak cukup sombong dan selalu merendahkan diriku sendiri. Kata Yunli perlahan. Mendengarkan kata-kata Yunli, Zuo Shenzhen menjadi semakin bingung, tetapi dia tidak berani bertanya lagi. Sekarang dia hanyalah seorang pemimpin. Selama dia membawa orang-orang ini ke dinasti Xiao, misinya akan selesai. Apa kamu tahu kenapa aku menyukaimu? Itu karena kepribadianmu. Silan bersandar di bahu Yunli, dengan senyum bahagia di wajahnya. Kota Nanju. Sentian dan Yao Mei telah tiba. Berlari jauh-jauh membuat Yao Mei sangat lelah. Namun kesegaran yang diberikan dunia luar juga membuat Yao Mei melupakan rasa lelahnya. Dunia di luar kota binatang ini sangat besar. Kata Yao Mei dengan emosi. Anda harus tahu bahwa ada 5 domain utama di surga dan dunia manusia. Gunung Iblis di domain selatan sudah merupakan benda yang sangat besar, panjangnya ribuan mil. Dan kota binatang hanyalah salah satu sudut Gunung Senmo. Dibandingkan dengan dunia para dewa dan manusia, Beast City hanyalah setetes air di lautan. Itu sebabnya Yao Mei sangat terkejut, sungguh mengejutkan dunia. Tunggu bersamaku sebentar, dan kamu bisa melihat lebih banyak dunia. Melihat Yao Mei seperti itu, Sentian berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa melihat dunia, tapi berlarian seperti ini terlalu melelahkan. Semua kekuatan spiritual di badanku digunakan untuk terbang. Yao Mei sedikit mengernyit dan berkata, jangan khawatir, kita bisa naik pesawat itu segera setelah kita menerima Jiyun. Kita tidak perlu terbang sendiri. Airship? Apa itu airship? Yao Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengerti setelah kamu melihatnya. Sentian tidak menjelaskan, lagi pula, dia tidak bisa mengerti bahkan jika dia mengikuti penjelasan Yao Mei. Yao Mei sekarang seperti Nenek Liu memasuki Grandview Garden, penasaran tentang segala hal tetapi tidak memahami apapun. Saat Sentian menemukan Jiyun, Jiyun sedikit terkejut saat melihat Yao Mei di sebelah Sentian. Tuan Shen, siapa gadis ini? Jiyun bertanya. Namanya Yao Mei. Dia tidak berdaya dan telah mengikutiku sepanjang jalan. Dia dari suku Orc. Halo, namaku Jiyun. Jiyun dengan murah hati mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Yao Mei. Namamu Jiyun. Apakah kamu punya pesawat? Apa itu pesawat? Bolehkah aku melihatnya? Kata Yao Mei penasaran saat dia melihat Jiyun. Ini. Jiyun tertegun, lalu menatap Sentian. Lepaskan pesawat itu dan ajak dia berkeliling, dan biarkan dia mengenalnya. Aku akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Master Pavilion Qian. Setelah meninggalkan kota Nanju kali ini, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Ping meminta Jiyun untuk membawa Yao Mei bersamanya. Lihatlah pesawat itu, dia akan pergi ke Pavilion Wantong untuk mencari Tuan Qian. Sentian pergi ke Pavilion Master Qian, pertama untuk mengucapkan selamat tinggal, dan kedua untuk bertanya tentang kerangka Raja Iblis Jiyun. Oke, aku mengerti. Sejak mengikuti Sentian, Jiyun menjadi lebih dewasa dan mantap. Dinasti Xiao. Xiao Yuanshan membawa Xiao Feng dan banyak elit dari dinasti Xiao ke langit bersama-sama. Di depan mereka ada seorang pria muda berkulit putih, dan di sampingnya ada seorang wanita dengan rok. Di belakang mereka ada Zuo Shenzhen. Di belakang Zuo Shenzhen, berdiri 12 biksu pengguna pedang, semuanya berada di alam Mahayana tingkat 5 atau lebih. Melihat barisan ini, wajah Xiao Yuanshan dan yang lainnya menjadi serius. Zuo Shenzhen membawa orang ke sini, pasti ada gunanya. Tapi menghadapi begitu banyak orang kuat, Xiao Yuanshan tidak takut, dinasti Xiao juga punya pendukung di belakang mereka. Tuan Si telah menambahkan keberuntungan ribuan tahun pada dinasti Xiao.
Meskipun orang-orang di depan mereka sangat kuat, mereka tidak dapat menggerakkan dinasti Xiao. Zuo Shenzhen, kamu masih berani membawa orang ke dinasti Xiao kita, apakah kamu juga ingin mati sekali saja? Xiao Yuanshan bertanya pada Zuo Shenzhen. Wajah Zuo Shenzhen menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak berani marah dan berkata, Xiao Huang, jangan salah paham. Saya hanya memimpin jalan menuju Yang Mulia Yunli kali ini. Yang Mulia sedang mencari Sentian. Yang Mulia, Xiao Yuanshan memandangnya. Yunli, apakah Anda dari kuil? Yunli mengangguk, ya, untuk apa Anda mencari Tuan Shen? Apakah Anda ingin membalas dendam? Tanya Xiao Yuanshan. Saya datang ke sini karena reputasinya. Kata Yunli, datang ke sini karena reputasinya. Xiao Yuanshan sedikit bingung, tapi dia tidak mempercayai kata-kata Yunli, tapi berkata dengan dingin, Tuan Shen tidak berada di dinasti Xiao. Dia telah pergi selama beberapa hari. Tahu, aku di sini. Tunggu dia. Tentu saja Yunli tahu bahwa Sentian tidak ada di sini. Xiao Yuanshan mengerutkan kening dan menatap Yunli di depannya. Dia tidak mengerti, apa maksud orang-orang di kuil ini. Dan sepertinya dia tidak di sini untuk bertarung, lagi pula, dia tidak memiliki rasa permusuhan apapun padanya. Belum pasti kapan Tuan Shen akan datang ke dinasti Xiao kita. Kata Xiao Yuanshan. Kapanpun kamu datang, aku akan menunggu. Aku tahu kamu pasti bisa menghubunginya. Setelah Yunli mengatakan itu, badannya perlahan jatuh, langsung ke tanah, lalu dia duduk bersila di atas batu besar. Melihat pemandangan ini, meskipun Xiao Yuanshan penuh keraguan, dia tidak punya pilihan lain selain membawa orang-orangnya kembali ke kota kekaisaran dan membiarkan Yunli dan orang-orangnya menunggu di luar. Yang Mulia, saya. Zuo Shenzhen melihat Xiao Yuanshan pergi dan ingin mengikuti Yunli dan menyuruhnya pergi sendiri. Dia tidak ingin menunggu di sini sampai Sentian tiba. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Tuan Xi akan datang lagi, dan dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Tapi dia tidak berani mengatakannya dengan jelas, jadi dia berbicara dengan ragu-ragu. Kamu ingin pergi? Yunli memandang Zuo Shenzhen. Meskipun tidak ada ketidaksenangan atau kemarahan di mata Yunli, Zuo Shenzhen ketakutan dengan tatapan ini. Yunli tidak menyangka Zuo Shenzhen akan melakukan apapun, dia membiarkan Zuo Shenzhen memimpin. Tapi sebagai pemimpin aliansi penyegel iblis, Zuo Shenzhen sangat pemalu, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu untuk Aula ke-10. Tidak, jangan pergi. Yang Mulia masih di sini, bagaimana saya bisa pergi? Zuo Shenzhen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak berani mengatakan pergi sama sekali. Silan memandang Yunli yang sedang duduk tegak dan berkata, Yunli, apakah kita benar-benar harus menunggu di sini? Aku tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Kata Yunli sambil tersenyum tipis. Dia tahu bahwa setelah Xiao Yuanshan kembali, dia pasti akan memberitahu Sentian, dan Sentian akan segera kembali. Tebakan Yunli bagus. Setelah Xiao Yuanshan kembali, dia segera meminta Xiao Feng menggunakan slip giok untuk menghubungi Sentian. Saat ini, Sentian sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Paviliun Master Qian di kota Nguguk. Ketika dia menerima pesan dari Xiao Feng, Sentian bergegas ke alun-alun dengan cemas untuk membawa pesawat itu ke dinasti Xiao. Sentian tidak menyangka Tuan Xi telah maju, dan orang-orang di kuil belum ditindas, dan mereka berani merepotkan Xiao Huangchao. Bersambung.